Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Putu Rika Mahardika, kelas Pokjar Sukesade. Mohon izin, dalam kesempatan kali ini saya ingin menanggapi atau beropini terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Buleleng. Salah satu yang ingin saya tanggapi adalah kebijakan atau surat edaran yang diterbitkan oleh Bupati Buleleng untuk membatasi waktu operasional aktivitas dagang, mulai dari pedagang di pasar tradisional, pasar modern, toko, kelontong, pedagang kaki lima, dan warung-warung lainnya. Jadi selama masa pandemi, di awal munculnya sekitar bulan Maret sampai dengan saat ini sudah berjalan di pertengahan bulan Juli, Bupati Buleleng, Pak Putu Agus Suratjeni sudah 4 kali mengeluarkan edaran terkait dengan pembatasan waktu operasional aktivitas dagang. Yang pertama, aktivitas dagang dibatasi selama sekitar 4 jam, jadi dimulai pukul 10 sampai dengan pukul 14 WITA, kemudian dilakukan lagi evaluasi dan kembali diperpanjang mulai pukul 8 sampai dengan pukul 16 WITA. Setelah itu, Bapak Bupati Buleleng kembali mengeluarkan sebuah edaran, jadi waktu aktivitas dagang itu diperpanjang dari pukul 8, pukul 6 sampai dengan pukul 18 WITA. Dan yang terakhir, surat edaran kembali diterbitkan, dan kali ini waktu untuk operasional dagang lebih panjang, jadi sejak pukul 5 hingga pukul 21 WITA. Jadi kebijakan ini diambil atau dikeluarkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran virus corona lebih besar terjadi di Kabupaten Buleleng. Dan dari hasil evaluasi memang upaya yang dilakukan ini atau kebijakan yang diterbitkan cukup efektif. Dan mengapa aktivitas dagang itu dibatasi, waktu operasionalnya dibatasi, karena memang salah satu himbauan pemerintah untuk membatasi atau mencegah terjadinya penyebaran virus corona ini adalah untuk menghindari kerumunan. Jadi dengan menghindari kerumunan, salah satu kampanye yang digencarkan oleh pemerintah adalah penerapan social dan physical distancing. Nah, karena selama ini kita ketahui sendiri bahwa kegiatan dagang yang berpotensi menjadi tempat berkerumunnya orang-orang bisa berpotensi terjadinya penyebaran virus corona. Nah, kalau kita lihat sendiri bagaimana upaya ini memang cukup efektif dilakukan oleh pemerintah, tentunya disosialisasikan dulu sebelum akhirnya kemudian diterapkan menjadi sebuah edaran, walaupun sifatnya hanya sekedar sebuah himbauan, tapi tetap juga dilakukan pengawasan. Nah, bagaimana angka dari kasus terkonfirmasi atau pasien yang dinyatakan positif terpapar virus corona itu memang untuk di Buleleng terbilang rendah. Itu di luar dari klaster atau transmisi lokal yang terjadi di Desa Bondalem, karena saat itu memang klaster penularannya terjadi memang di pasar desa setempat. Nah, di luar itu memang ritme atau data dari peningkatan kasus terbilang rendah. Nah, saya sendiri berpikir bahwa cukup efektif untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini, dan terbukti dengan sejumlah upaya yang dilakukan, kasus terkonfirmasi positif atau data itu memang tidak terjadi lonjakan, berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain yang selama ini terjadi. Walaupun memang sampai dengan saat ini fluktuasi dari kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Buleleng masih ada dan datanya relatif rendah. Bahkan tercatat sampai dengan saat ini jumlah pasien yang masih dirawat di
Rumah Sakit Pratama Girimas yang dijadikan tempat untuk mengisolasi pasien terkonfirmasi positif berjumlah 13 orang. Nah, dampaknya adalah dalam kebijakan pembatasan aktivitas dagang juga dibarengi dengan sejumlah upaya sosialisasi terkait dengan penerapan protokol kesehatan, yakni dengan menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan tentunya penerapan social dan physical distancing, termasuk penerapan perilaku hidup sehat, bersih dan sehat (PHBS). Jadi kalau melihat dari sisi komunikasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng melalui upaya-upaya sosialisasi dan juga pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat selama ini memang cukup efektif untuk menekan laju pertumbuhan atau laju penyebaran virus corona tersebut. Dan kita sendiri ketahui bahwa bagaimana upaya komunikasi melalui kegiatan sosialisasi itu memang bisa diterima oleh masyarakat, karena sebagian besar masyarakat memang mau mengikuti apa yang menjadi himbauan dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Jadi demikian opini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada kekeliruan, baik yang lakukan secara sengaja ataupun tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om.